Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, insya Allah kalian dalam kondisi sehat walafiat ya. Pembelajaran biologi kali ini kita akan membahas mengenai metabolisme. Sebelum kita lanjutkan ke metabolisme, kita harus tahu dulu kompetensi dasar yang harus kita miliki setelah mempelajari metabolisme ini. Kompetensi dasar dari pengetahuannya yaitu menjelaskan proses metabolisme sebagai reaksi enzimatis dalam makhluk hidup. Nah, berarti nanti kalian setelah selesai pembelajaran ini, kalian harus dapat menjelaskan bagaimana proses metabolisme sebagai reaksi enzimatis ya yang terjadi pada tubuh makhluk hidup. Yang kedua, kompetensi keterampilan yang harus kalian miliki, yaitu kompetensi dasar keterampilannya menyusun laporan hasil percobaan tentang mekanisme kerja enzim, fotosintesis, dan respirasi anaerob. Nanti setelah kita melakukan praktikum tentang enzim, kalian harus dapat membuat laporannya. Kemudian juga praktikum fotosintesis dan sebagainya. Dan yang ketiga, respirasi anaerob. Jadi kalian harus menyusun laporannya ya setiap selesai praktikum. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai metabolisme ini. Nah, metabolisme itu pengertiannya keseluruhan proses kimia yang terjadi di dalam sel. Itu namanya metabolisme. Nah, komponen yang memiliki keterkaitan erat dengan metabolisme yaitu ATP dan enzim. Apa itu ATP? ATP itu kepanjangan dari adenosin trifosfat. Ya. ATP adalah nukleotida yang tersusun atas adenosin, gula, ribosa, dan 3 buah fosfat. Nah, ATP ini adalah merupakan tenaga ya atau energi. Berikutnya yang keterkaitan dengan metabolisme yaitu enzim. Apa itu enzim? Enzim adalah biokatalisator yang merupakan senyawa organik yang tersusun atas protein. Nah, biokatalisator, apa biokatalisator itu adalah mempercepat suatu reaksi yang terjadi pada makhluk hidup, tetapi dia sendiri tidak ikut bereaksi. Ya. Nah, kemudian strukturnya apa saja enzim ini? Struktur enzim itu ada 2 macam. Yang pertama enzim sederhana. Jadi enzim sederhana ini hanya terdiri atas protein saja. Yang kedua enzim lengkap. Enzim lengkap itu adalah enzim yang tidak hanya mengandung protein tapi juga mengandung hal yang non-proteinnya yang disebut dengan gugus prostetik. Nah, gugus prostetiknya ada 2 macam. Yang pertama yaitu koenzim yang berikatan dengan senyawa organik, contohnya NADP, kemudian juga vitamin. Yang kedua yaitu kofaktor. Kofaktor itu enzim yang berikatan atau proteinnya itu berikatan dengan ion ya atau zat anorganik seperti ion Ca, ion Mn ya. Nah, seperti itu. Itu struktur dari enzim. Sekali lagi bahwa enzim itu ada 2 macam. Enzim sederhana yang terdiri dari protein saja dan yang kedua enzim lengkap yang selain protein juga mengandung hal yang lain. Gugus prostetik. Nah, ada 2 macam gugus prostetik, yaitu ada koenzim dan kofaktor. Kalau koenzim berikatan dengan zat organik dan kalau kofaktor berikatan dengan ion. Nah, selanjutnya faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kerja enzim? Ini ada faktor suhu, pH,
kadar air, jumlah enzim, jumlah substrat, dan inhibitor. Kita pelajari yang satu persatu, yaitu tentang pertama suhu. Suhu bila tinggi, maka enzim terdenaturasi atau rusak. Bisa dilihat di grafik aktivitas enzim dengan suhu. Nah, lihat aktivitas tertinggi enzim, dilihat ini pada suhu berapa? Yaitu pada suhu di antara 30 dan 40, kurang lebih 36 dan 37 derajat Celcius. Artinya enzim tersebut bekerja optimum pada suhu 36 dan 37 derajat Celcius. Ya. Selanjutnya pH. pH itu adalah derajat keasaman. Di sini ada 3 enzim A, B, C. Enzim A itu bekerja lebih optimum pada pH di antara 2 dan 3, berarti pada pH asam. Enzim B, lihat pada grafik tertingginya, di aktivitas tertingginya, yaitu di antara kurang lebih 6 dan 7, ini di antara basa sampai ke netral ya. Itu berarti optimumnya pada pH normal ke basa. Kemudian enzim C bekerja pada pH antara 9 dan 10, berarti dia bekerja dalam suasana basa. Nah, itu ya, jadi setiap enzim bekerja optimumnya pada pH tertentu ya. Seperti mungkin enzim yang ada di lambung itu biasanya bekerja pada pH ya. Kalau di hati biasanya antara netral dan basa. Selanjutnya jumlah enzim dan substrat juga mempengaruhi kerja enzim. Jika jumlah substrat dan enzim sudah seimbang, kecepatan reaksi kimia akan relatif konstan. Ya. Nah, kita lihat di sini kecepatan reaksi kimia dengan konsentrasi enzim. Nah, kemudian bila konsentrasi enzimnya kecil, sedangkan mungkin substrat yang diubah oleh enzim itu banyak, maka bekerjanya lambat. Tapi kalau antara jumlah enzim dan substratnya sudah seimbang, nah itu maka akan konstan seperti yang terlihat pada grafik. Ya. Nah, selanjutnya yang inhibitor, faktor yang mempengaruhi kerja enzim, inhibitor. Inhibitor itu ada 2 macam, ada inhibitor kompetitif. Inhibitor ini adalah menghambat kerja enzim. Inhibitor kompetitif, inhibitor yang menghalangi substrat agar tidak terikat pada sisi aktif. Sedangkan inhibitor non-kompetitif menghentikan reaksi enzim dengan mengikatkan diri pada bagian lain selain sisi aktif. Seperti terlihat pada gambar berikut, yang berwarna ungu itu adalah enzim, kemudian biru substrat. Nah, bila enzim ini akan mengikat substrat secara normal, tidak ada inhibitornya. Tapi gambar di bawahnya itu ada inhibitor yang menempel pada sisi aktif ya, yang berwarna abu-abu, sehingga substrat tidak bisa menempel pada sisi aktif. Akhirnya ya enzim tidak bisa mengubah substrat tersebut. Nah, itu sehingga terhalangi oleh inhibitor. Nah, kalau inhibitor non-kompetitif itu melekatnya inhibitor bukan pada sisi aktif, hanya mengganggu saja di enzim, sedangkan substrat masih bisa menempel dan masih bisa menghasilkan produk. Nah, itu yang Ibu sampaikan mengenai
enzim. Setelah ini, selesai materi ini, kita akan melakukan praktikum mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kerja enzim. Nah, enzim yang akan kita lakukan percobaannya yaitu enzim katalase yang terdapat di dalam hati. Yang fungsinya itu mengubah hidrogen peroksida menjadi air dan oksigen. Nanti enzim katalasenya itu kita ambil yang ada pada hati ayam, ya. Nah, mungkin setiap kelompok berbeda-beda, ada yang pengaruh pH terhadap kerja enzim katalase. Kita nanti akan memilih untuk suasana basah, kita mungkin akan enzim katalasenya kita kasih KOH untuk basah, kalau untuk asam kita kasih HCl, ya. Kemudian ada lagi satu perlakuan yang tidak diberi KOH maupun tidak diberi HCl. Nanti kalian bandingkan mana yang paling banyak menghasilkan oksigen. Berarti itulah pH yang cocok untuk enzim tersebut. Kemudian ada juga yang menggunakan suhu. Nanti ekstrak hati itu dipanaskan terlebih dahulu. Ada yang suhu 40, ada yang suhu 50, dan ada yang tidak dipanaskan. Maka mana yang terbanyak reaksinya, gitu ya. Sel indikatornya itu dilihat dari buih yang akan dikeluarkan. Buih itu adalah gelembung-gelembung dari oksigen hasil penguraian hidrogen peroksida dan hidrogen peroksida, ya, penguraian hidroksida yang menghasilkan air dan oksigen. Nah, selanjutnya yang mungkin ke bagian pengaruh konsentrasi enzim, gitu ya. Pengaruh konsentrasi enzim terhadap aktivitas kerja enzim. Itu nanti dilakukan dengan perbedaan cara pengencerannya. Dengan jumlah yang berat yang sama, tapi hati yang sudah dihaluskan ini ada yang diencerkan mungkin 50 mili air dengan 100 mili air dan 150 mili air. Jadi mana yang paling bagus di antara perbedaan pengenceran tersebut? Ya. Itu berarti pengaruh konsentrasi. Kemudian pengaruh konsentrasi substrat, kalau tadi pengaruh konsentrasi enzim. Kalau pengaruh konsentrasi substrat, yaitu substratnya kan H2O2, ya. Mungkin H2O2-nya ini ada yang 5%, ada yang 10%, dan ada yang 50%. Mana bandingkan yang paling bagus kerja enzimnya, ya. Mungkin demikian yang Ibu sampaikan mengenai metabolisme, baru sampai penjelasan tentang enzim. Cukupan sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.